Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, NIM 202410101141. Nah, dari kelas Data Mining C. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum data mining, yaitu dengan modul yang berjudul Perceptron dan Ensemble Classification. Nah, untuk tugasnya itu kan ada dua ya. Yang pertama yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset WAN dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3 dan juga 0,4 dan tuliskan akurasinya. Yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset WAN dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N H-Tamots sama dengan 100, 200, dan 300. Dan juga tuliskan akurasinya. Nah, kita masuk ke dalam codingannya, yaitu yang pertama, seperti biasa ya, kita mengimport ada beberapa macam model scalar ya. Yang pertama yaitu from scalar import dataset. Yang kedua from scalar preprocessing import standard scalar. Yang ketiga from scalar linear model import perceptron. Yang keempat from scalar model selection import trend test split. Yang kelima from scalar matrix import accuracy score. Lalu import AMPI SNP. Dilanjutkan dengan from scalar.ensemble import bagging classifier, from scalar dataset import lot breast cancer, dan juga from scalar dataset import lot wine. Kita jalankan terlebih dahulu. Bentar lagi loading. Nah, sudah berjalan dengan berhasil tanpa ada error. Lanjut kita masuk ke dalam klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine. Yang pertama tadi ya. Nah, ini kita kerjakan dulu yang wine. Nah, di sini untuk melakukan trend test dataset wine, kita memasukkan variabelnya dulu. Yaitu yang pertama data wine itu dataset.load wine. Nah, di sini kita ibaratkan variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Yang X itu data wine.data, yang Y itu data wine.target. Gitu. Nah, lanjut masuk ke dalam codingannya, yaitu X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1, yaitu sama dengan trend test split X, Y, test-nya itu 0,2, yang X trend 1, yang X trend 2, X test 2, Y trend 2, Y test 2 sama dengan trend test split X, Y test-nya yaitu 0,3. Lanjut ke X trend 3, X test 3, Y trend 3, Y test 3, yaitu trend test split-nya X, Y test-nya berupa 0,4 ya. Nah, sama kan seperti yang tertera di soal, yaitu perbandingannya yaitu 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Masuk ke dalam melakukan kita jalankan terlebih dahulu. Nah, sudah. Masuk ke dalam melakukan standarisasi scalar dataset wine. Yang suruh untuk menuliskan akurasinya ya. Yaitu kita masukkan dulu variabel SST, yaitu standard scalar SST.fit X trend yang pertama. Jadi X trend pertama STD sama dengan SST.transform, itu yang X trend pertama.
Untuk yang xtest1 std sama dengan ssd.transform itu untuk xtest pertama. Masuk ke dalam ssd.feed extern yang kedua, kita ketik dulu yaitu xtrain2 std sama dengan ssd.transform yaitu xtrain2. Untuk yang xtest2 std sama dengan ssd.transform xtest2. Lanjut untuk yang ketiga yaitu ssd.feed xtrain3 std sama dengan ssd.transform xtrain3. Untuk yang xtest3 std sama dengan ssd.transform yaitu yang xtest3. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk melakukan klasifikasi perseptron pada dataset WAN, kita mengibaratkan PCTRN ini perseptron ya, di mana eta 0 itu sama dengan 0,1, random state-nya 100. Nah, kita buat codingannya yaitu perseptron.feed xtrain1 std, y-1. Untuk y prediction-nya ya, ini y-pred ya, y-pred 1 sama dengan perceptron.predict yaitu xtest1 std. Kita print akurasi if test size-nya 0,2 itu berarti %.2f atau akurasi skornya itu untuk yang y-test1 sama y-prediction 1. Masuk ke dalam untuk yang y-train2 ya, itu perceptron.feed xtrain2 std, y-train2. Masuk ke y-prediction 2, di mana sama dengan perceptron.predict xtest2 std. Print akurasi if test size 0,3 yaitu %.2f, di mana akurasi skornya itu berada di y-test2 sama y-prediction 2. Lanjut untuk yang y-train3, perceptron.feed xtrain3 std, y-train3. Untuk y-prediction 3 sama dengan perceptron.predict xtest3 std. Lanjut mengeprint akurasi if jika test size 0,4 dibanding %2.f akurasi skornya berada di y-test3, y-prediction 3. Saya jalankan terlebih dahulu. Nah, muncul hasilnya yaitu akurasinya jika test size-nya 0,2 itu hasilnya 0,94. Jika akurasi test size-nya itu 0,3 sama juga 0,94 hasilnya. Lalu jika untuk test size 0,4 itu berada di 0,99 ya. Untuk test size 0,4. Masuk ke dalam yang breast cancer kita ya. Sekarang udah masuk ke dalam breast cancer, melakukan trend test dataset breast cancer, di mana variabelnya yaitu yang B cancer sama dengan dataset load breast cancer, dan dibagi menjadi 2 sama dengan yang WAN tadi, yang X sama dengan B cancer data, dan yang Y itu B cancer target, di mana xtrain1, xtest1, y-train1, y-test1 sama dengan trend test split, di mana XY test size-nya itu 0,2 sama kayak tadi ya, yang 0,2, 0,3 dan juga 0,4. Masuk ke dalam xtrain2, di mana terdapat xtest2, y-train2, y-test2 sama dengan trend test split XY test size berupa 0,3. Masuk ke dalam xtrain3, di mana xtest3, y-train3, y-test3 trend test split XY test size-nya berupa 0,4. Kita jalankan terlebih dahulu. Sudah. Lanjut ke dalam tahap selanjutnya, yaitu melakukan standar scaler pada dataset breast cancer. Kita masukkan variabelnya dulu, SSC itu yaitu standar scaler, di mana codingannya yaitu ssd.feed
itu yang untuk extend pertama, di mana extend pertama std sama dengan ssd.transform extend 1. Untuk extend 1 itu extend 1 std sama dengan ssd transform extend 1. Untuk ssd.fit itu extend 2, kita masuk ke dalam extend 2 ya, di mana extend 2 std sama dengan ssd.transform itu extend 2. Jika extend 2 std itu ssd.transform extend 2. Masuk ke dalam extend 3 ssd.fit extend 3, di mana extend 3 std sama dengan ssd.transform extend 3. Lanjut ke extend 3 std ssd.transform sama dengan extend 3. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, udah berhasil. Masuk ke dalam melakukan klasifikasi perceptron dataset breast cancer, di mana perceptronnya yaitu eta 0 sama dengan 0,1, random set-nya 100, sama dengan yang tadi ya, 100. Lanjut masuk ke dalam codingannya, di mana perceptron.fit yaitu extend 1 std, y-trend 1. Untuk y-predict satunya yaitu perceptron.predict extend 1 std. Kita print jika akurasi test size-nya 0,2 dibanding %.2f, itu akurasi skornya yaitu y-test 1, y-prediction 1. Jika perceptron.fit extend 2 std dan juga y-trend 2 itu y-predict 2-nya sama dengan perceptron.predict x-test 2 std. Kita print akurasi if test size 0,3 dibanding %.2f, yaitu persen akurasi skornya berada di y-test 2 sama y-predict 2. Lanjut ke dalam yang ketiga yaitu perceptron.fit extend 3 std, y-trend 3. Jika y-prediction 3 sama dengan perceptron.predict x-test 3 std, kita print akurasi if test size 0,4 itu perbandingannya dengan persenan %.2f, yaitu berada di akurasi skor y-test 3 dan juga y-prediction 3. Saya jelaskan. Nah, udah keluar hasilnya, yaitu jika akurasi tesnya berada di 0,2 itu hasilnya 0,96. Jika akurasinya berada tes 0,3 itu 0,98, dan jika akurasi tes size-nya 0,4 itu menghasilkan angka desimal 0,95. Nah, kita sudah masuk ke dalam soal nomor 2 tadi ya, untuk bagging dataset one-nya. Untuk bagging dataset one-nya ya. Kita buat variabel terlebih dahulu data when x dan y, di mana data when itu sama dengan dataset.load when. X-nya itu berupa data when.data, y-nya itu data when.target. Jika x-trend 1, x-test 1, y-trend 1, y-test 1 sama dengan trend test split, maka xy-nya test size-nya itu 0,3. Jadi di sini kita melakukan standarisasi scholar terlebih dahulu, di mana SST ini ya juga standarisasi scholar ya. SST.fit itu yang bagian x-trend 1 sama berada di x-trend 1 std sama dengan ssd.transform, di mana x-trend 1 ketika x-test 1 std sama dengan ssd.transform itu di x-test 1. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, udah berhasil. Masuk ke dalam melakukan bagging pada dataset when ya, di mana sama-sama seperti sebelumnya, di mana PCTRN itu perceptron variabelnya, eta 0 sama dengan 0,1, random set-nya 100, maka BC1. Nah, ini maksudnya bagging classifier singkatannya atau variabelnya. Base estimator sama dengan BCTRN, and estimator hasilnya 100, and jobs sama dengan 1, maka BC1.fit-nya itu xtrend 1 std sama y-trend 1. Jika y-trend 1 sama dengan BC1.predict, maka x-test 1 std. Kita print
akurasi of bagging classifier estimator 100 dibandingkan persenan .3F, maka akurasi skornya berada di YT1, YT1. Jika BC2 sama dengan bagging classifier, di dalamnya terdapat base estimator sama dengan perceptron, n estimators yang 200, angkanya 200, maka n jobs-nya sama dengan min 1. Jadi BC2.fit itu X-trend 2 STD sama Y-trend 2, di mana Y-predict 2-nya itu BC.predict X-test 2 STD. Kita print akurasi of bagging classifier estimator 200 dibandingkan dengan persenan .3F, maka akurasi skornya Y-test 2 sama Y-prediction 2. Untuk BC3 sama dengan bagging classifier base estimator sama dengan perceptron, n estimator sama dengan 300, maka n jobs-nya sama dengan min 1. Jika BC.3 fit X-trend 3 STD, Y-trend 3, maka Y-predict 1-nya yaitu BC3.predict X-test 3 STD. Print akurasi of bagging classifier estimator 300 dibandingkan persenan .3F, maka akurasi skornya itu Y-test 3 sama Y-predict 3. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, keluar untuk akurasi of bagging classifier estimator 100 itu berada di angka 0,963. Jika di akurasi of bagging classifier estimator yang ke-200 itu berada di angka 0,92. Dan jika akurasi of bagging classifier estimatornya 300 itu berada di angka 0,952. Kita masuk ke dalam klasifikasi bagging dataset breast cancer, di mana breast cancer sama dengan dataset .lot breast cancer, variabelnya XY yaitu breast cancer data sama breast cancer target, di mana X-trend 1, X-test 1, Y-trend 1, Y-test 1 ya sama dengan trend test split XY test 0,3. Melakukan standar scalar SSD sama dengan standar scalar SSD.fit X-trend 1, X-trend 1 STJ sama dengan SSD.transform X-trend 1. X-test 1-nya itu SSD.transform X-test 1. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, maka untuk melakukan bagging pada dataset breast cancer, perseptronnya itu perseptron eta 0 sama dengan 0,1, random data 100, sama seperti sebelumnya juga. BC1 sama dengan bagging classifier base estimator sama dengan BCTRN, n estimatornya 100, n jobs-nya min 1, maka BC1.fit X-trend STD, Y-trend 1. Jika Y prediction-nya 1 sama dengan BC1 predict X-test 1 STD. Kita print akurasi of bagging classifier estimator 100 dibandingkan dengan persenan .3F, maka akurasi skornya itu YT1 sama Y prediction 1. Maka BC2-nya itu bagging classifier base estimator sama dengan BCTRN, n estimator 200, n jobs min 1, maka BC2.fit itu X-trend 2 STD, Y-trend 2. Maka Y prediction 2-nya yaitu BC2.predict X-test 2 STD. Kita print akurasi of bagging classifier estimator 200 dibandingkan dengan persenan .3F, maka akurasi skornya Y-test 2, Y-prediction 2. Masuk ke dalam BC3, bagging classifier base estimator sama dengan BCTRN, n estimator 300, n jobs min 1, maka BC3.fit-nya yaitu X-trend 3 STD sama Y-trend 3. Jika Y-predict 1-nya sama dengan BC3.predict X-test 3 STD, kita jalankan print akurasi of bagging classifier estimator 300 dibandingkan dengan persenan .3F, maka akurasi skornya berada di Y-test 3 sama Y-predict 3. Kita jalankan terlebih dahulu. Maka akan keluar akurasi of bagging classifier estimator statusnya berada di angka 0,971, dan juga akurasi of bagging classifier estimator 200-nya berada di 0,982, dan juga akurasi of bagging classifier estimator yang ke-300 itu berada di angka 0,952. Sekian presentasi modul perseptron dan ensemble dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.